Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Sylvia, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan artikel mengenai protein dengan judul The Effect of Baking Time and Temperature on Gluten Protein Structure and Celiac Peptide Digestibility. Penjelasan akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu Introduction, Material and Method, Result and Discussion, dan juga Conclusion. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu introduction. Penelitian ini didasari dengan adanya penyakit celiac yang merupakan gangguan autoimun sistemik yang diprakarsai oleh konsumsi gluten pada individu yang memiliki kecenderungan genetik. Nah, gluten ini dicerna dengan buruk di saluran pencernaan karena tingginya porsi residu prolin yang membentuk lebih dari 10% dari urutan protein primer itu sendiri. Nah, kelas-kelas ini selanjutnya dibagi menjadi alfa beta gliadin, gamma gliadin, omega gliadin, glutenin dengan berat molekul tinggi atau HMW, dan juga glutenin dengan berat molekul rendah atau LMW. Nah, gluten ini ketika terhidrasi seperti dalam adonan kue, merakit diri menjadi jaringan protein viskoelastik yang disebut dengan gluten makropolimer atau GMP. Ikatan disulfida antar molekul dan keterjeratan protein fisik menjadi kekuatan dominan yang menstabilkan GMP ini. Sebagian dari ikatan alfa beta dan gamma gliadin yang kaya akan sulfur akan berpengaruh pada struktur dari GMP ini melalui ikatan disulfida. Sebaliknya, gliadin omega yang miskin akan sulfur ini dipertahankan dalam jaringan GMP karena struktur monomernya tersebut. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan ini, maka ingin diketahui perubahannya pada roti yang dilakukan pemanggangan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan tujuan menguji pengaruh suhu pemanggangan dan juga durasi pada struktur protein gluten dan juga in vitro kecernaan dalam roti. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu material. Penelitian ini membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu air murni, tepung, pengemulsi roti, ragi segar, pelarut seperti ACN, asam format, dan TVA, lalu etanol dan metanol, proteasa babi, alfa amilase, pepsin, alfa kimotripsin, garam, tripsin, DNTNB, rodamin B, FITC, kemudian peptida penanda sintesis, dan juga botol filter. Untuk metodenya dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu persiapan roti. Nah, adonan ini akan dipanggang pada suhu 150 derajat Celcius dan juga 230 derajat Celcius selama 25, 35, dan 45 menit. Lalu yang kedua, mikroskop pemindaian laser konfokal. Nah, irisan roti tadi kemudian diwarnai dengan rodamin B sebagai pewarna protein dan juga FITC sebagai pewarna pati di atas kertas penyarap. Nah, irisan ini setelah 5 menit lalu dicitrakan oleh CLSM atau mikroskop pemindaian laser konfokal tadi. Lalu yang ketiga yaitu pengolahan data. Nah, saluran protein tadi diproses menggunakan image, menggunakan fungsi despeckle, dan juga contrast enhance. Nah, analisis jaringan protein kuantitatif PNA dilakukan pada semua gambar amniotol. Parameter jaringan dianalisis secara statistik dengan analisis varians dua arah atau ANOVA post hoc di Graphet Prisma. Lalu yang keempat yaitu ekstraksi protein gliadin. Nah, gliadin monomer ini diekstraksi dari roti atau adonan beku dengan pencampuran inversi pada 100 mg per mililiter dalam 70% etanol selama 30 menit. Nah, supernatan dikumpulkan dengan sentrifugasi pada 10.000 kali gram selama 10 menit dan ekstraksi diulang pada 200 mg per mililiter. Kedua supernatan ini kemudian digabung dan juga dianalisis secara bersama-sama.
Metode yang selanjutnya yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, konsentrasi protein gliadin yang diekstraksi tadi ditentukan oleh GHPLC dengan cara pemisahan kromatografi dicapai pada suhu 50 derajat Celcius menggunakan 150 kali kolom Zorbachs dan juga buffer. Buffer ini memiliki beberapa variasi, yaitu yang pertama fase gerak A yang terdiri dari 99,9% air dan 0,1% asam TFA. Lalu fase gerak B terdiri dari 99,9% ACN dan 0,1 TFA. Lalu fase gerak C dan fase gerak D masing-masing mengandung 100% miliki air, 100% ACN, dan digunakan untuk kesetimbangan atau kontrol. Lalu yang selanjutnya, protein ini kemudian diekstraksi dan disuntikan ke kolom 20 liter untuk dielusi selama 86 menit menggunakan laju alir pelarut. Alir pelarut ini juga memiliki beberapa variasi. Yang pertama yaitu 0,60 menit menggunakan 80% A dan 20% B. Untuk 60 menit menggunakan 50% A dan 50% B. Untuk 60-70 menit mempertahankan 50% A dan 50% B. Untuk 70-71 menit menggunakan 80% A dan 20% B. Dan yang terakhir 71-86 menit menggunakan 80% C dan juga 20% D. Nah, kromatogram ini kemudian dikumpulkan pada 210 nanometer untuk sebagai absorbensi ikatan peptidanya. Nah, analisis statistik dilakukan dengan ANOVA 2 arah. Lalu yang selanjutnya, metode selanjutnya yaitu penentuan sulfihidril bebas. Nah, ikatan konsentrasi sulfihidril bebas ditentukan dengan uji Elman menggunakan DTNB. Nah, roti beku kering ini diinkubasi pada 20 mg per mililiter dengan buffer. Larutan ini kemudian disentrifugasi pada 10.000 kali gram selama 10 menit dan absorbensinya dibaca pada 412 nanometer. Konsentrasi tiol bebas dihitung menggunakan hukum Beer-Lambert menggunakan produk hidrolitik TNB 2 nitro 5 tiobenzoat. Untuk metode yang selanjutnya yaitu pencernaan roti secara in vitro. Nah, roti dan adonan beku kering dicerna seperti yang dijelaskan dalam metode Infogas standar in vitro uji pencernaan. Nah, larutan stok cairan pencernaan ini disiapkan mulai dari oral, lambung, dan juga usus pada konsentrasi kerja 1 kali 25 kali dan disiapkan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, makanan direhidrasi menggunakan air, lalu cairan oral ditambahkan, kemudian sampel dihaluskan selama 2 menit untuk mensimulasikan proses pengunyahan dalam mulut. Lalu baik dari cairan lambung maupun usus ditambahkan secara berurutan. Setiap fase ini berlangsung selama 120 menit. Lalu metode yang terakhir yaitu spektrometri massa kuantitatif. Nah, supernatan digesta ini kemudian dikumpulkan dengan sentrifugasi 10.000 kali selama 10 menit. Nah, MS yang ditargetkan akan dilakukan pada 6 peptida imunogenik. Nah, bagian selanjutnya yaitu result and discussion. Dalam penelitian ini hasil dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu pengaruh suhu dan durasi pemanggangan terhadap struktur GMP dan juga pelepasan peptid seliak sebagai parameter kecernaan in vitro. Memasuki bagian yang pertama yaitu pengaruh terhadap struktur GMP.
Nah, struktur GMP ini juga dibagi menjadi 3 bagian, 3 parameter. Yang pertama, interkonektivitas jaringan dalam GMP, lalu tiol bebas, dan juga makrostruktur GMP itu sendiri. Yang pertama yaitu interkonektivitas jaringan dalam GMP. Dapat dilihat dari gambar berikut ini bahwa suhu pemanggangan secara signifikan mengubah konsentrasi gliadin yang kaya akan sulfur, yaitu yang terdapat dalam grafik A dan juga grafik B, tetapi tidak pada gliadin yang miskin akan sulfur, yaitu C. Nah, dapat dilihat pula bahwa konsentrasi gliadin yang terdapat pada grafik C ini atau omega gliadin ini dapat diekstraksi lebih tinggi daripada gliadin A dan B. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Residu sistein membentuk ikatan sulfida disulfida intramolekul dalam alfa, beta, dan juga gamma gliadin yang menjadi ikatan antar molekul dalam tulang punggung GMP selama pemrosesan makanan melalui input eksternal seperti pemanasan. Nah, kelas omega gliadin ini yang terdapat dalam grafik C ini tidak memiliki residu sistein. Dan dengan demikian, kemampuan ekstraknya tidak berubah pada suhu pemanggangan, artinya tetap konstan. Nah, ikatan disulfida ini selama pemanggangan dapat mengalami pemecahan dan berubah menjadi ikatan antar molekul. Nah, inilah yang menyebabkan kemampuan ekstraksi gliadin yang kaya akan sulfur, yaitu alfa, beta, dan gamma, akan menurun dengan adanya beban termal atau pemanasan. Nah, dapat pula dilihat pada suhu 150 derajat Celcius yang ditandai dengan grafik berwarna biru, ini 20 kali lipat lebih banyak pada alfa, beta, dan gamma gliadin diekstraksinya lebih banyak dibandingkan dengan suhu 230 derajat Celcius. Ini dikaitkan dengan pengaruh residu sistein tadi, karena alfa, beta, gamma tadi selama pemanasan akan terbentuk ikatan disulfida, jadi ekstraksinya akan menurun. Demikian pula pada kedua suhu, durasi pemanggangan menurunkan kemampuan ekstrak gliadin yang kaya sulfur ini karena akan terpapar panas semakin lama, jadi kemampuan ekstraksinya juga akan semakin menurun. Selanjutnya untuk parameter tiol bebas. Nah, kandungan tiol bebas ini dalam roti berbanding terbalik dengan derajat ikatan disulfida tadi. Nah, meskipun terdapat perbedaan ekstraksibilitas protein gliadin, suhu dan lama pemanasan ini tidak mengubah konsentrasi tiol bebas, yaitu sekitar 2,5 pangkat 10 pangkat min 5 di semua sampel roti. Jadi ini tetap konstan. Alasannya ini kenapa bisa terjadi? Karena residu sistein dalam glutenin secara eksklusif ini berpartisipasi dalam ikatan disulfida antar molekul karena kendala sterik yang diperkenalkan oleh urutan protein primer. Nah, mendukung diskusi tadi, peningkatan net zero dalam konsentrasi tiol bebas ini akan terjadi jika seluruh ikatan disulfida intramolekul yang diinduksi oleh panas ini pecah di dalam gliadin yang kaya akan sulfur, dan ikatan antar molekul dalam glutenin direformasi sebagai campuran ikatan disulfida intra dan antar molekul. Selanjutnya parameter berikutnya yaitu parameter makrostruktur dari protein gluten. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Gambar A dan B merupakan gambar protein dan pati dalam adonan.
Kalau C dan D ini dalam roti yang dipanggang pada suhu 150 derajat Celcius selama 25 menit. Dan gambar EF ini merupakan roti yang dipanggang selama 45 menit dalam suhu 230 derajat Celcius. Nah, perlu diketahui juga bahwa penampakan merah ini merupakan jaringan protein yang tadi ditandai dengan pewarna rodamin B, sedangkan penampakan hijau ini merupakan penampakan pati dari pewarna FITC. Dapat dilihat dari gambar berikut ini bahwa baik dari adonan maupun roti ini membentuk jaringan bercabang yang saling berhubungan mengelilingi butiran pati. Nah, granula pati dalam roti ini berbeda dengan granula pati yang terdapat dalam adonan. Terlihat dalam adonan ini granula pati kecil-kecil dan banyak, sedangkan granula pati dalam roti ini terlihat lebih besar dan juga lebih sedikit. Nah, ini tuh sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa pati itu dapat mengkristal dan tergelatinisasi. Nah, terlepas dari perbedaan ukuran butiran pati ini, dapat terlihat bahwa seluruh gambar ini memiliki jaringan protein yang bercabang dan saling berhubungan. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengaruh suhu dan durasi pemanggangan terhadap profil pelepasan peptida seliak. Parameter yang pertama yaitu profil pelepasan peptida dari roti itu sendiri. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut ini bahwa peptida imunogenik ini tidak terdeteksi di fase lambung atau dapat dilihat dari waktu ini dari 0 sampai 120 menit ini, tetapi akan dikeluarkan pada waktu 120 menit sampai 200 dari 120 menit sampai 240 menit. Nah, dapat pula dilihat bahwa pelepasan peptida penanda ini mencapai puncaknya pada waktu 130 menit secara keseluruhan dari seluruh peptida penanda ini. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ini sesuai dengan kondisi in vivo dalam tubuh kita, bahwa pencernaan itu terjadi di usus halus. Jadi pelepasan peptida imunogenik ini juga terjadi saat waktunya 120 sampai 240 menit ini, atau ini sama saja fase usus halus. Dan juga dalam fase ini terjadi aktivasi kaskade imun seliak dan atrofi villi. Nah, selain itu dapat pula dilihat dalam grafik ini bahwa seluruh garis berwarna dari seluruh warna ini tuh melambangkan durasi dan suhu pemanggangan. Dapat dilihat bahwa seluruh garis ini identik, baik dari P1, P2, P3, sampai P6. Hal ini menandakan bahwa suhu dan durasi pemanggangan ini tidak mempengaruhi pelepasan peptida yang diselidiki. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini berhubungan dengan peptida alfa-gliadin yang digunakan pada seluruh peptida penanda ini dari P1 sampai P6 ini. Nah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa di HPLC telah dijelaskan bahwa peningkatan ikatan disulfida ini terjadi dalam alfa-gliadin saat dipanggang. Jadi dapat disimpulkan atau dihipotesiskan bahwa rasio ikatan disulfida ini atau intramolekul tidak mempengaruhi kecernaan alfa-gliadin dalam matriks makanan. Yang selanjutnya yaitu profil pelepasan peptida dari roti versus adonan. Dapat dilihat dari seluruh grafik dari A sampai F ini, garis yang berwarna hitam ini merupakan grafik dari adonan dan merah ini grafik dari roti.
dapat dilihat dari grafik P1, konsentrasi P1 ini lebih rendah pada roti dibandingkan adonan pada suhu 121 sampai 125. Jadi sampai di sini saja. Kemudian lebih tinggi dari mulai dari 150 sampai seterusnya. Lalu pada konsentrasi P2 berkurang semua pada interval sepanjang pencernaan usus atau roti ini lebih rendah seluruhnya. Lalu dalam P3 ini tidak ada perubahan dalam pemanggangan. Lalu pada P4 pada roti dan adonan ini terlihat serupa atau perbedaannya tidak signifikan. Nah, perbedaannya itu hanya pada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak. Kalau adonan itu memuncak lebih cepat pada 125 menit, sedangkan roti itu memuncak pada 135 menit. 30 menit. Nah, pada P5 ini berbeda secara signifikan seluruhnya di seluruh pencernaan. Nah, konsentrasi rata-rata pencernaan P5 ini dalam digesti roti sekitar 20% lebih rendah daripada adonan. Sedangkan pada P6 ini tidak ada perbedaan signifikan yang terjadi. Atau secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa memanggang ini dapat mengubah in vitro profil pencernaan turunan alfa gliadin peptida gluten imunogenik tetapi pada derajat yang berbeda-beda. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penurunan signifikan itu terjadi pada P5. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? P5 ini merupakan imunodominan dalam patogenesis seliak, yang berarti ia itu memulai responsi imun yang lebih besar daripada peptida lain melalui imun hierarkis. Nah, penurunan atau peningkatan ini dapat berpengaruh seluruhnya terhadap produk yang dibentuknya. Nah, selain itu, perbedaan dalam profil pelepasan gluten imunogenik antara adonan dan roti ini terjadi karena dua alasan. Yang pertama, beban gluten dapat mempengaruhi hilangnya toleransi terhadap gluten pada individu yang rentan secara genetik. Nah, berbagai produk olahan sehari-hari misalnya es krim, terus minuman, sarapan, dan adonan kue mentah. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa produk-produk ini akan berperilaku berbeda di seluruh pencernaan. Oleh karena itu, ini juga mungkin berbeda dalam cara komponen antigenik hadir pada sistem kekebalan. Lalu yang kedua, gluten mentah itu menghasilkan pelepasan in vitro peptida imunogenik yang berbeda, yaitu 20% lebih tinggi pada titik waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dan waktu pemanggangan mengubah struktur gluten di dalam roti, terutama tingkat interkonektivitas jaringan dalam gliadin yang kaya sulfur. Tetapi perubahan struktural ini tidak mempengaruhi kecernaan dan profil pelepasan 6 peptida imunogenik turunan alfa gliadin. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan teman-teman. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, pada uji pencernaan roti secara in vitro, enzim apa saja yang digunakan dan apa fungsinya? Nah, pada pengujian in vitro kali ini, digunakan larutan cairan pencernaan dari sistem oral, lambung, dan juga usus. Nah, larutan oral ini mengandung enzim amilase dan juga CaCl2. Lalu larutan lambung mengandung enzim pepsin dan CaCl2.
CACL2 dan larutan usus mengandung enzim chymotrypsin dan juga tripsin serta CACL2. Nah, secara keseluruhan enzim-enzim ini digunakan untuk mencerna sampel roti dan sebagai rangkaian simulasi proses pencernaan di tubuh kita. Nah, secara khusus pada percobaan kali ini adalah mencerna roti itu sendiri. Nah, kalau dikaji setiap enzimnya, enzim ini memiliki peran sendiri-sendiri. Untuk enzim amilase pada larutan oral tadi digunakan untuk memecah pati roti menjadi glukosa, sedangkan enzim pepsin pada larutan lambung digunakan untuk memecah protein pada roti menjadi peptida yang lebih kecil. Nah, yang terakhir pada larutan usus digunakan enzim chymotrypsin dan juga tripsin. Ini digunakan untuk memecah peptid menjadi asam amino. Menjawab pertanyaan yang kedua yaitu adakah metode yang dapat mengurangi kecernaan gluten dalam makanan? Ada ya teman-teman metode yang dapat digunakan untuk mengurangi kecernaan gluten dalam makanan. Walaupun dalam video sebelumnya dijelaskan bahwa perbedaan suhu dan durasi pemanggangan itu tidak mempengaruhi kecernaan gluten, tetapi secara keseluruhan proses pemanggangan ini dapat menurunkan kecernaan gluten itu sendiri karena ada penataan ulang struktural yang terjadi selama pemanggangan itu dapat mengubah daya cerna dan imunogenitas seliaka gluten. Menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu apa peran peptida alfa beta gliadin sehingga bisa menyebabkan suhu dan durasi pemanasan ini tidak berpengaruh pada analisis. Jadi benar banget ya teman-teman bahwa alfa beta gliadin ini dapat membuat suhu dan durasi pemanggangan itu tidak berpengaruh kepada analisis. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena peptida alfa beta gliadin ini mengandung residu sistein yang membentuk ikatan disulfida intramolekular yang nantinya akan menjadi ikatan antarmolekular selama proses pemanggangan. Nah, hal inilah yang menyebabkan kemampuan ekstraksi gliadin kaya sulfur ini atau gliadin alfa beta ini dapat menurun selama proses pemanggangan. Menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa peptida imunogenik tidak dapat dideteksi pada fase lambung pada suhu 0 sampai 120 derajat Celcius dan apa faktor yang bisa menyebabkan hal itu dapat terjadi. Nah, peptida imunogenik ini tidak dapat dideteksi pada fase lambung karena memang tidak dihasilkan pada fase lambung tersebut. Karena peptida imunogenik ini hanya bisa dihasilkan pada proses pencernaan usus halus melalui proses kaskade imun seliak dan juga atrofi fili. Proses kaskade imun seliak ini terjadi ketika peptida gluten yang kaya akan prolin itu bermigrasi dari ruang intraepitel duodenum usus halus menuju ke lamina propria. Nah, di lamina propria ini peptida gluten yang kaya akan prolin tadi akan mengaktifasi CD4 plus kaskade inflamasi sel T yang menyebabkan terjadinya atrofi fili dan hiperplasia kripta. Nah, peptida gluten utuh yang mengandung CD4 plus epitop sel T inilah yang disebut dengan peptida imunogenik.